Halo Jess, Jusman. Jusman. Iya ya sama cewek Pak Zul ya. Kok tahu? Coba lihat ceweknya, Kok tahu, cewek Jus? itu Pak Zul. Di mana sih udah ngeliat? Nggak ada deh. Tadi. Nah, asik. Ada 7 orang ini. Kita mulai ya. Itu aja dimunculin Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Walaupun hujan di Mataram. Kita hari ini pertemuan materi yang ke-7. Sudah 7 kali kita kuliah. Kemarin walaupun tidak kuliah tapi materi sudah saya share. Kita masuk ke materi soal batang tubuh atau isi peraturan perundang-undangan. Sudah ada yang baca Undang-Undang Omnibus Law enggak? Undang nomor 11 tahun 2020. Sudah Pak. Nomornya Omnibus Law yang sudah ditetapkan. Belum Pak, belum. Berarti kalau sudah dilembarkan ke lembar negara dan diberikan nomor Pak, udah sah berlaku di Indonesia Pak ya? Sudah sah berlaku, sudah dinyatakan berlaku teori fiksi hukum makanya. Jadi perubahan undang-undang itu banyak mempengaruhi mata kuliah, gitu kan? Ada mata kuliah hukum tenaga kerja, hukum lingkungan. Ini begitu banyak kompleks dia. Jadi memang lumayan tebalnya 900 halaman. Kalau ada yang jual bukunya lebih baik kita beli bukunya ketimbang ngeprint kan. Baik, saya mulai ya. Materi kita hari ini soal batang tubuh atau isi dari peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum dosen. Waalaikumsalam, Kades. Nah, baru masuk Pak dosen. Lanjut. Batang tubuh itu pertama itu adalah soal ketentuan umum. Jadi ketentuan umum itu pertama itu dikelompokkan di tempat yang terdepan jika tidak ada pengelompokan ditempatkan di pasal pertama. Itu ketentuan umum. Biasanya dimulai dari bab 1 ketentuan umum. Pasal 1. Dia selalu mulai dari awal. Ketentuan umum ini berisi soal definisi, kemudian batasan, yang ketiga adalah pengertian dan singkatan yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi kalau kita mau menyingkat sebuah kepanjangan misalnya, itu dimulai dari ketentuan umum. Misalnya begini, Universitas Gunung Rinjani disingkat UGR misalnya. Nah itu dimulai dari ketentuan umum. Di ketentuan umum itu sudah harus dimulai disingkat, baru boleh kemudian menyingkat berikutnya. Nah, di ketentuan umum itu yang menjelaskan soal definisinya, menjelaskan soal batasan undang-undang itu apa saja, kemudian pengertian, singkatan. Nah, yang ketiga adalah istilah yang tidak mungkin menimbulkan salah paham atau salah pengertian, tidak perlu didefinisikan. Jadi hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang tidak penting untuk diperjelas itu tidak perlu diperjelas gitu. Nah, agar tidak menimbulkan interpretasi hukum yang lain. Karena kalau kemudian menimbulkan interpretasi hukum, itu yang memberikan peluang orang untuk melanggar hukum atau mengabaikan isi dari peraturan perundang-undangan. Terus penyingkatan nama lembaga atau badan tidak perlu dilakukan apabila penyingkatan tersebut sudah dikenal secara umum. Misalnya Kemendagri misalnya. Nah, kalau sudah dikenal secara umum tidak perlu disampaikan di dalam. Jadi yang perlu disampaikan itu hal-hal yang tidak dikenal secara umum. Baru dia yang penyingkatan itu baru disebut di dalam ketentuan umum. Tapi kalau dia sudah dikenal umum tidak penting kemudian. Yang kelima soal rumusan. Yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah
Nah, yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan A, B, dan C dan seterusnya dapat ditulis dengan angka maupun dapat ditulis dengan huruf, angka maupun pasal. Nah, di situ dia. Misalnya pasal 1 ayat 1 bisa. Pasal 1 huruf A bisa butir A. Jadi tidak ada hal yang pokok kemudian. Yang maksudnya yang permanen untuk dia harus ditulis ayat atau ditulis butir itu tidak ada masalah di pasal 1 itu sesuai dengan ketentuan umum. Contohnya begini. Saya ambilkan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law. Nah ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa untuk mewujudkan pembentukan pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Kalau ini alasan menimbang ya. Nah ini yang dimaksud ketentuan umum. Bab 1, ketentuan umum pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Cipta Kerja. Nah, pengertian. Koperasi, pengertian koperasi. Usaha mikro, kecil, menengah, dan selanjutnya disingkat UMKM. Kelihatan sudah ya? Halo? Terlihat? Ya Pak, kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini kan perlu disingkat. Nanti kalau di dalamnya ditulis Pemda tidak ada masalah. Kemudian pemerintah daerah dalam kepala daerah, pelaku usaha, badan usaha, rencana tata ruang, persetujuan bangunan gedung, hari dan hari kerja sesuai dengan asas tujuan dan luar lingkup. Nah ini ketentuan umum. Kalau dia ini tidak menggunakan ayat, apa bedanya angka dengan angka? Ini kan angka, tidak ayat. Apa bedanya angka dengan ayat? Kalau ayat itu memakai tanda kurung buka dan kurung tutup. Kurung buka 1, kurung tutup. Nah, itu ayat. Pasal 1 ayat 1. Kalau ini pasal 1 angka 1. Nah, dibaca. Boleh dia menggunakan huruf A juga boleh, butir A. Nah, kalau ayat itu seperti ini. Nah, ini pasal 2 ayat 1. Ini sudah menggunakan ayat. Kalau ini masih menggunakan angka. Nah, itu perbedaannya. Jadi di ketentuan umum ini tidak menggunakan ayat, tapi dia menggunakan angka. Atau butir juga boleh A, B, C, D, dan E. Karena tidak ada yang baku kemudian. Bukan hal yang baku, tapi dia bukan ditulis ayat. Karena dia hanya menyangkut soal pengertian. Nah, di pasal 2 baru dia masuk ke ayat. Kalau ayat seperti ini. Kurung buka, 1, kurung tutup. Nah, itu perbedaannya. Kita lanjut. Terus tujuannya itu apa Pak dosen? Ini apa Tujuannya begini. Pak Ismail telah masuk tadi kayaknya. Iya ya. Saya unmute semua ya, biar aku dengar. Jadi ketentuan umum itu, jadi dia mengatur 5 hal. Pertama, dikelompokkan di tempat yang terdepan. Jika tidak ada pengelompokan ditempatkan di pasal pertama. Makanya dia selalu di bab 1, ketentuan umum, pasal 1, dan seterusnya, angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, berisi tentang definisi. Batasan-batasan apa yang dibahas dalam undang-undang itu. Apa yang diatur dalam undang-undang itu. Yang kedua adalah pengertian singkatan dipakai dalam pertentuan undang-undangan yang bersangkutan. Yang ketiga, soal istilah. Karena tidak mungkin menimbulkan salah paham atau salah pengertian, tidak perlu didefinisikan kalau istilah itu. Jadi dia cukup menjelaskan. Nah, kemudian penyingkatan nama lembaga atau bahan tidak perlu dilakukan apabila penyingkatan tersebut sudah dikenal
secara umum apabila belum dikenal maka perlu dicantumkan. Nah, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu disampaikan. Ada asas hukumnya itu kan. Asas hukumnya hal-hal yang sudah diketahui umum tidak perlu disampaikan. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian rumusan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah A, B, C, D dapat ditulis dengan angka maupun pasal. Dapat dihuruf dengan angka maupun huruf. Nah, kadang-kadang definisi diperluas dengan menggunakan termasuk, disebut definisi parsial. Kadang-kadang definisi diperluas dengan menggunakan kata termasuk, termasuk berarti kan diperluas itu misalnya tadi kita bicara soal apa? Misalnya gini, pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan termasuk pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota. Nah itu perluasannya dari kata pemerintah misalnya, contohnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perluasan Parsial. menggunakan kata secara parsial itu. Presiden, gubernur, termasuk bupati dan wali kota, begitu. Iya. Contohnya seperti ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 76 tentang perubahan dan penambahan pasal KUHP, yaitu dalam pasal 95 huruf A. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat yang didaftarkan di Indonesia. Termasuk juga pesawat Indonesia adalah pesawat asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Jadi hal-hal yang kemudian merangkum semuanya itu dimaksud dengan kata-kata termaksud itu. Seperti ini. Nah, seperti tadi sudah kita jelaskan soal pemerintah daerah. Nah, sama seperti pengertian soal pesawat. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat yang didaftarkan di Indonesia. Termasuk juga pesawat Indonesia adalah pesawat asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Jadi ada pesawat-pesawat yang disewa oleh perusahaan itu juga termasuk bagian dari pesawat udara Indonesia. Gitu. Itu maksudnya. Iya. Pesawat udara. 8. Definisi insidentil. Apabila ada kata dimaksud atau sebagaimana dimaksud. Contohnya pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 76 tentang narkoba. Pasal 6. Apotek, pabrik, farmasi, perdagangan besar farmasi dapat membeli narkotika dari pedagang besar tersebut pada pasal 9. Atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Itu bisa. Jadi hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya atau hal-hal yang nanti akan dijelaskan, akan diatur selanjutnya misalnya, itu dijelaskan kemudian kepada pasal berapa dia kemudian pada pasal berapa kemudian dia nyambungnya kemudian misalnya soal sanksi misalnya. Penerapan sanksi biasanya untuk menyebut pasal berapa pelanggaran terhadap pasal berapa kemudian diterapkan sanksi. Misalnya sanksi diatur di pasal 10. Nah, ketika orang melanggar, barang siapa melanggar pasal 7 misalnya, maka pasal 7 disebut di dalam sanksi itu, maka dia dapat dihukum dengan pidana penjara, dengan pidana kurungan 1 bulan, denda 20 juta misalnya. Jadi dia harus merujuk kepada pasal yang sudah diatur sebelumnya. Agar ini yang sering dikenal dengan nama harmonisasi dan sinkronisasi. Kenapa penting harmonisasi dan sinkronisasi? Supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan kemudian. Tidak sinkronnya aturan kemudian. Ya, tidak sinkronnya aturan, tumpang tindihnya aturan, dan tidak pemborosan kata di dalam sebuah undang-undang. Makanya dengan kata dimaksud atau sebagaimana dimaksud itu bisa dilakukan. Baik, itu yang mana? Materi yang hendak diatur. Tadi sudah bicara ketentuan umum, kita masuk ke materinya kemudian. Materi yang hendak diatur. Sifatnya ada yang sederhana, diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.
ada yang bersifat kompleks, materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. Dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Jadi dia bisa masuk ke bab selanjutnya, bisa dibuat bab selanjutnya, atau dia tidak dibuat bab, tapi langsung menjadi satu kesatuan setelah ketentuan umum misalnya. Iya. Saya harus Iya. Harus apa namanya? Bisa harus digabung. kasih contoh biar nggak Ya. susah. Supaya gampang menerjemahkan. Pasti. Ini misalnya kita ambil contoh yang tadi itu soal delegasi. Nah, perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf A. Ini pasal 6 huruf A. Peningkatan ekosistem investasi dan bagian berusaha sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan perizinan investasi. Nah, di pasal 7-nya, perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf A. Jadi dia pasal 6 huruf A. Jadi pasal 7 ayat 1 ini menjelaskan soal pasal 6 huruf A. Dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peningkat skala usaha kegiatan usaha. Nah, penetapan tingkat risiko dan peningkat skala usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ini yang kemudian dimaksud di ayat 1. Nah, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud ayat 2 terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan atau pemanfaatan pengolahan sumber daya. Nah, ayat 4-nya, untuk kegiatan tertentu penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Jadi dia terus. Nah, ayat 5 itu mengatur hal yang sudah menjelaskan kembali hal yang ayat 3 dan ayat 4. Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 4 dilakukan dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha dan seterusnya. Nah, ayat 6 bisa juga kembali masuk ke ayat 2 kemudian. Jadi dia begitu terus. Nanti akan ketemu nanti hal-hal yang tadi yang sudah diatur di sini, siapa tahu dia kemudian diatur di aturan yang lainnya lagi kembali gitu. Sebagaimana dimaksud, nah itu yang dimaksud. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat ada yang sederhana diatur lebih lanjut dalam peraturan. Nah, terkait dengan aturan pelaksana. Nah, ini yang sering disebut dengan delegasi. Delegasi kewenangan kemudian. Jadi undang-undang ini mendelegasikan kepada lembaga A untuk membuat peraturan pelaksananya kemudian. Nah, ini yang sering dikenal dengan nama kewenangan atribusi. Kewenangan yang diterima dari undang-undang. Jadi ada tiga kewenangan ya, kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, sama kewenangan mandat. Itu yang harus orang hukum harus paham itu. Kapan dia punya kewenangan atribusi? Misalnya Pak Kades ini punya kewenangan atribusi karena dia diberikan kewenangan oleh undang-undang desa. Delegasi. Pak Camat diberikan mandat oleh Bupati sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat koordinasi di desa. Nah, itu yang dimaksud delegasi mandat kemudian. Atribusi bukan mandat, itu yang dimaksud dengan delegasi mandat dia. Atribusi, delegasi, mandat. Nah, contoh delegasi contoh kewenangan itu. Nah, ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pasal 7, pasal 8,
pasal 9, pasal 10 serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 11 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana terkait dengan pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Nah, itu yang dimaksud atribusinya kemudian dari pemerintah. Nah, nanti pemerintah membuat peraturan pelaksana, maka dia akan memberikan delegasi. Delegasi kemana? Apakah ke Permen atau ke Perda kemudian? Nah, di dalam peraturan pemerintah, hal-hal yang sebab teknis kemudian diatur dalam peraturan menteri atau peraturan daerah. Nah, itu yang disebut dengan delegasi kemudian. Mandat. Kalau mandat orang per orang kemudian, seperti surat kuasa itu mandat. Memberikan kuasa, memandatkan kepada ini, misalnya bupati mengangkat kepala dinas, nah itu mandat. Dia diberikan mandat dengan sebuah SK. Ini yang dimaksud dengan tadi itu. Kemudian ada peraturan yang mengatur lebih lanjut. Itu yang sering disebut dengan kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi. Nah, ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini lebih kepada sanksi. Jadi sanksi itu ada 3, ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi, ada sanksi denda kemudian. Itu 3 model sanksi kemudian. Administrasi, denda, pidana atau kurungan, penjara atau kurungan. Kapan dia kurungan, kapan dia penjara, sudah dibedakan. Kalau kurungan ketika dia ancaman hukumannya di bawah 1 tahun kemudian. Nah, itu yang disebut dengan tindak pidana ringan, dipiring. Nah, itu dia sering disebut dengan kurungan, bukan penjara. Kalau ancamannya di atas 1 tahun sampai dengan ini, itu sering disebut dengan penjara. Itu bedanya pidana penjara dan pidana kurungan. Nah, ketentuan pidana terdiri atas norma dan sanksi, berisi keharusan, gebot, atau perintah larangan verbot. Ini 2 ininya. Jadi dia ada keharusan itu gebot, ada perintah atau larangan itu verbot. Kemudian ada Blancos traffic baling, ketentuan pidana yang ditetapkan lebih dahulu sedangkan norma yang ditentukan kemudian. Ada pula norma yang tidak ada sanksinya. Itu ada. Dan dapat pula sanksi ditentukan dalam undang-undang dan norma diatur dalam peraturan daerah, misalnya Perda DKI sebagai pelaksana pasal 2 ayat 1 huruf B Hinder Ordonansi. Nah, ini peraturan balik nama Hinder Ordonansi. Nah, itu di dalam undang-undangnya, di dalam statbladnya itu tidak ada sanksinya, tapi di dalam peraturan, di dalam Perda kemudian ada sanksinya. Perlu diingat, hanya 2 peraturan yang bisa menerapkan sanksi, yaitu undang-undang dan Perda. Di luar itu tidak boleh menerapkan sanksi. Kenapa? Karena undang-undang itu lahir dari proses legislasi, lahir dari proses pembahasan, persetujuan, kemudian dia diundangkan, disahkan. Jadi dia dibahas. Beda dengan PP, kemudian Perpu. Perpu itu ketika dia sudah diundangkan baru dia bisa menerapkan sanksi sebuah Perpu. Makanya sering disebut Undang-Undang Nomor Sekian pelaksanaan atas Perpu nomor 1. Nah, sebelum dia jadi undang-undang, Perpu tidak menerapkan sanksi. Kemudian Perpres sampai sebatas itu. Jadi PP, Perpu, Perpres itu tidak menerapkan sanksi. Apalagi peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Itu tidak menerapkan sanksi. Yang menerapkan sanksi cuma 2, undang-undang dan Perda. Karena Perda lah, nah, cuma ada batasannya.
Kalau perda itu sanksi yang bisa diberikan itu hanya kurungan. Tidak bisa sanksi penjara. Dia hanya kurungan. Dan dendanya tidak boleh melebihi 50 juta. Itu untuk perda. Untuk perda. Kalau undang-undang dia boleh kurungan, boleh pidana penjara, boleh dia denda, boleh dia administrasi semuanya. Tapi kalau di perda itu cuma dua hal itu. Nilai dendanya tidak boleh 50 juta dan dia sifatnya kurungan. Kurungan. Norma yang dibuatkan dia tindak pidana ringan kemudian. Iya. Nah, dapat pula sanksi ditentukan dalam undang-undang. Dalam merancang suatu peraturan yang memuat ancaman pidana harus memperhatikan ketentuan pasal 103 KUHP yang menetapkan bahwa ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 7 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang ditentukan oleh ketentuan yang diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Contohnya adalah Pasal 53 ayat 2 menetapkan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Keenam, harus mencantumkan selalu pidana maksimum. Jadi dalam undang-undang itu dia harus mencantumkan pidana maksimum. Undang-undang maupun perda. Maksimumnya berapa dia diancam. Nah. Karena pidana maksimum itu untuk menentukan tingkat berapa hukuman yang bisa dijatuhkan kemudian nantinya. Iya. Nah, hal yang tidak umum yaitu memberikan delegasi kepada peraturan pelaksana dalam memuat sanksi pidana. Itu tidak umum, tidak boleh. Karena di Undang-Undang 12 tahun 2011 hanya dua hal itu yang kemudian menerapkan sanksi. Kemudian harus memiliki norma selaku peraturan perundang-undangan. Jadi tidak kemudian tidak boleh membuat norma baru. Di dalam peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang itu tidak boleh membuat norma baru kecuali dia diperintahkan oleh undang-undang. Nah, ini disebut kewenangan atribusi tadi. Kalau dia tidak diperintahkan oleh undang-undang tidak boleh membuat norma baru. Kesembilan, pengaturan pejabat PNS yang diberi wewenang penyidikan pidana tertentu dimuat setelah ketentuan pidana atau aturan hukum. Nah, ini terkait dengan penyidik. Jadi ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) itu pejabat pegawai ini itu diberi wewenang menyidik tertentu dimuat setelah ketentuan pidana atau aturan hukumnya. Jadi dia sudah dibahas semua, baru kemudian masuk ke PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law itu hampir semua menggunakan penyidik pegawai negeri sipil. Undang Omnibus Law. Ketentuan pidana terdiri dari norma dan sanksi. Huruf C, dan bab 5 pasal 33 dalam lampiran Undang-Undang 10 2004 juga ada dari sejak Undang-Undang 10 tahun 2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang P3 pembentukan peraturan perundang-undangan panjangannya ya. Nah, ketentuan pidana hanya pada undang-undang dan perda. Itu huruf 9 huruf 90 huruf 90 lampiran Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan perda sanksi pidana tidak boleh hukuman. Dalam perda sanksi pidana tidak boleh hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 bulan dan denda sebesar-besarnya 60 juta. Di pasal 143 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
Itu di pasal 143 diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Kecuali jika merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang sifatnya hanya merefer. Sifat kumulatif alternatif dan kumulatif alternatif. Dapat saja norma diatur dalam undang-undang, sanksi diatur peraturan daerah, misalnya peraturan daerah DKI sebagai pelaksana pasal 2 ayat 1 tadi itu. Jadi sifat kumulatif, alternatif atau kumulatif alternatif. Nah, di dalam hukum pidana itu dijelaskan kenapa ada kumulatif, kenapa ada alternatif, kenapa ada kumulatif alternatif. Itu dalam menjelaskan soal ancaman hukuman kemudian. Nah, dia sering keterkaitan. Untuk norma pidana harus memperhatikan ketentuan pasal 103 KUHP yang menetapkan bahwa ketentuan bab 1 sampai dengan bab 8 buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ini yang kemudian sering disebut dengan hukum pidana di luar KUHP. Itu ada kan materi kuliah hukum pidana di luar KUHP. Ya ini. Jadi dalam undang-undang ini banyak ancaman-ancaman pidana yang tidak diatur di dalam KUHP. Makanya kita mengenal hukum pidana di luar KUHP. Gitu. Kemudian bab 1 sampai bab 8 berisi ajaran umum. Sebagai contoh pasal 53 ayat 2 menetapkan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Pasal 36 ayat 1 sampai dengan 37 pidana penjara sama dengan penjara bagi tindak pidana umum. Nah, dalam merumuskan ancaman pidana yang memuat norma dan sanksi pidana, hendak merumuskannya dengan jelas, tegas, dan cermat, sehingga orang dapat mengetahui dengan mudah apa yang dilarang atau diwajibkan. Karena satu dan lain hubungan erat dengan kepastian hukum bagi individu. Contohnya pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Kehutanan. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal ini dirampas untuk negara. Nah, seperti itu contohnya. Jadi apa yang dilarang itu, kemudian bagaimana cara melarangnya, kemudian bagaimana cara merampasnya, maka itu dapat dilakukan oleh negara kemudian dirampas oleh, makanya ada barang sitaan, ada barang rampasan kemudian. Rumpasas istilahnya. Di dalam hukum itu ada barang sitaan, barang yang disita sebagai alat bukti, dan ada barang rampasan. Nah, ini apa bedanya nih antara barang sitaan sama rampasan nih Pak dosen? Untuk barang sitaan itu menjadi alat bukti kemudian. Oh iya iya. Nah, barang rampasan diambil oleh negara karena itu kepunyaan negara kemudian. Iya iya. Alat bukti. Sama contohnya seperti itu kalau barang ya. Misalnya dalam pidana korupsi misalnya. Tidak pidana korupsi itu ada uang pengganti dan ada denda kemudian. Uang pengganti ini adalah seberapa nilai kerugian keuangan negara itu yang harus dia ganti kemudian. Karena itu milik negara, uangnya negara. Sama seperti tadi ini kan undang-undang kehutanan. Ini kayu punya negara, jadi dirampas oleh negara karena kayu ini adalah kayu-kayu yang dilarang kemudian untuk ditebang, yang dirampas oleh negara kemudian dilelang oleh negara, itu sah. Itu yang disebut dengan barang rampasan. Atau dilelang oleh negara. Itu dulu pertanyaan, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Sedikit Pak dosen untuk men-stressing sedikit aja ini pengetahuan kita tentang pembuatan undang-undang ini. Ini banyak kita jumpai Pak dosen dalam penyusunan peraturan bupati ini kan, bahwa yang boleh mengenakan sanksi itu adalah hanya undang-undang dan peraturan daerah sebenarnya Pak dosen. Tapi kenyataannya di lapangan yang kita temui itu banyak peraturan bupati yang justru mencantumkan sanksi di situ, gitu loh.
baik sanksi administrasi maupun sanksi denda. Ini gimana ini menurut pandangan Pak dosen ini dulu nih dari segi apa namanya teknik undang-undang ini. Nah, Gugat. apa dasarnya kemudian dia menerapkan sanksi misalnya? Iya. Makanya kayaknya kan yang dilihat kan daya laku dan daya paksanya kemudian. Iya. Apakah dia punya daya laku dan daya paksa kemudian? Siapa yang kemudian menjadi pengawal perda? Nah, kalau dalam perda pengawal perda itu adalah Pol PP kan? Iya, betul. Nah, ketika Pol PP ini sebagai pengawal perda, bukan pengawal perbub. Yang harus diingat. Dia melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perda. Nah, ketika dia diperintahkan oleh perbub, itu lemahnya perbub kemudian yang menerapkan sanksi. Dia tidak dapat punya daya eksekusi kemudian. Daya eksekusi ini tidak punya daya paksa. Orang tidak bisa dipaksa. Makanya ketentuan ada 2 perbub tidak salah di Lombok Timur itu yang menerapkan sanksi yang sampai dengan hari ini akhirnya tidak berlaku efektif. Nah, tidak berlaku efektif. Malah yang digunakan adalah perda provinsi kemudian kan. Nah, karena perda provinsi. Kecuali perbub yang dibuat itu cantolan hukumnya adalah perda provinsi. Tapi dia tetap tidak boleh menerapkan sanksi. Tetap tidak boleh menerapkan sanksi. Kecuali diatur di dalam perda begitu kan Pak dosen. Ini kan persoalannya bahwa anggaplah ini peraturan bupati tentang COVID ini kan tidak ada perdanya ini Pak dosen. Nah, serta-merta di peraturan bupati itu justru mencantumkan apa namanya sanksi administrasi dan sanksi denda di situ gitu kan. Ternyata di lapangan tidak berlaku efektif ini dan ada satu peraturan bupati juga masalah minta-minta di jalan untuk sumbangan itu juga. Ini ujung-ujungnya kita yang di bawah ini yang kena anunya nih Pak dosen. Persoalannya ini. Di situ lalu kita di bawah. Di situ kemudian lemahnya makanya. Dasar hukumnya kemudian. Padahal itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Pemda itu jelas. Sanksi itu cuma ada di 2 peraturan, Perda dan Undang-Undang. Jadi ketika dia menerapkan sanksi di peraturan bupati, maka dia dengan sendirinya cacat demi hukum atau batal demi hukum karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi kan. Berarti konsultan hukumnya yang tidak benar itu. Nah itu makanya Pak bisa jadi. Ini persoalan konsultan hukum di daerah ini loh. Konsultan, saya pikir lalu Dedi tahu itu kok. Makanya kok bisa dilos-loskan terus ini Pak dosen, masalahnya banyak sekali peraturan-peraturan bupati yang sifatnya. Jangan-jangan bukan lalu Dedi yang buat. Jangan-jangan bukan lalu Dedi yang buat. Betul. Ini lalu Dedi yang lain. Ini yang dimaksud dengan penyelundupan hukum. Nah, dalam hukum itu disebut dengan penyelundupan hukum ya ini. Karena dia menyelundupkan hukum yang bukan menjadi kewenangannya. Diselundupkan di dalam sebuah peraturan ini. Makanya tidak punya daya laku dan daya paksa kemudian. Kan hukum itu dibuat punya daya laku dan daya paksa. Siapkan HMI. ini persoalannya Pak Il ini kan yang kita jumpai ini loh, fakta ini masalahnya. Sekarang yang menjadi sasaran terus ini Pak dosen kita pemerintah yang paling bawah ini selalu dijaga-jaga dengan aturan-aturan berupa peraturan bupati gitu kan untuk menertibkan masyarakat kita. Tapi kita juga tidak bisa berbuat banyak sementara juga yang mengawal ini juga tidak maksimal gitu Pak dosen. Ini persoalannya. Satu Pak. Ya silakan. Terkait dengan ini kan perbub itu, misalnya kan yang mengawal itu kan Pol PP. Nah, ketika dia mau menertibkan pedagang-pedagang kaki lima, itu kan ibaratnya dia langsung memberikan sanksi kepada para pedagang ini dengan cara merusak, mengangkat barang orang, mengambil seenaknya begitu. Kan itu kalau menurut tadi itu kan sanksi itu hanya ada di Perda dan Undang-Undang. Bagaimana itu Pak? Penertiban terhadap pedagang.
Ya, penertiban kaki 5 itu kan langsung Pol PP yang eksekusi itu. Iya. Itu enggak banyak itu. Real dan real itu di lapangan. Itu kan Yang kita penertiban. lihat. Itu kan penertiban. Nah, penertiban. Karena dia melaksanakan perintah undang-undang, ada wilayah jalur hijau misalnya, ada perintah perda. Misalnya tanah negara. Tanah negara ini kan tidak boleh ditempatin. Bangun, ya. Nah, ada ancaman pidananya. Nah, ketika dia dibersihkan, ketika dia sama dengan orang tertangkap tangan lah. Oh iya. Nah, tidak pidana tertangkap tangan. Nah, pedagang-pedagang ini tertangkap tangan dia ditertibkan kemudian karena dia tidak dilarang berdagang di tempat itu. Itu tanah negara dan itu bukan kawasan untuk kaki 5. Nah, jadi dia ditertibkan. Nah, disitulah tindak pidana yang dimaksud dengan tertangkap tangannya seperti itu. Peristiwanya seperti itulah. Logika sederhananya seperti itu. Tertangkap tangan. Karena ada tempat-tempat yang dilarang kemudian. Nah, soal eksekusi, dia tidak melakukan eksekusi itu, tapi melakukan penertiban kemudian terhadap aset negara, tanah-tanah negara. Berarti tidak salah itu Pol PP itu merusak ataupun merampas barang-barang orang pedagang-pedagang kaki 5 itu, Pak. Perintah dari undang-undang kan? Tidak salah karena dia melaksanakan tugasnya. Penertiban melaksanakan penertiban sesuai dengan perintah dari Perda. Misalnya kawasan hijau yang tidak boleh dibuat tempat berdagang, ya dia harus tertibkan. Betul. Begitu. Makanya negara membuat tempat-tempat khusus untuk kaki 5. Nah, di tempat-tempat itu ya boleh berdagang. Di tempat-tempat yang tidak boleh berdagang ya itu harus ditertibkan untuk kemudian. Oh, berarti barang yang diambil itu namanya perampasan, Pak ya? Enggak. Enggak sih, Pak. Enggak. Enggak sih, perampasan. Biar kita tahu lah ini. Ya. Kalau orang tertangkap itu namanya perampasan. Kalau orang tertangkap tangan, dia disita barangnya. Dibawa ke kantor, kemudian dibuatkan berita acara semuanya. Diperiksa. Nah, diberikan teguran kemudian. Teguran 1, 2, 3. Balikan. Kecuali kalau dia ngambil langsung dibawa pulang itu baru. Kecuali setelah itu baru dikembalikan itu apa? Enggak dikembalikan dia, Pak? Hah? Oh, itu. Barang yang kalau nggak dikembalikan itu gimana? Harus dikembalikan. Oh gitu. Ya biar jelas lah ini, biar kita tahu. Kalau nggak dikembalikan maling namanya, Pak. Kecuali dia dibawa ke proses hukum. Kalau dia dibawa ke proses hukum, baru dia disita, kemudian ada penyitaan. Gitu. Kalau dia hanya diamankan, kemudian dikembalikan, dibuatkan berita acara, dibuatkan teguran, selesai kemudian. Saya lanjut ya. Sanksi pidana itu tidak boleh merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran ketentuan dari peraturan perundang-undangan tanpa menyebutkan pasal yang membuat normanya secara terperinci. Jadi harus dijelaskan pasal berapa yang dilanggar, norma apa yang dilanggar. Itu harus dijelaskan di dalam sanksi pidana. Misalnya sanksi pidananya adalah kurungan. Nah, atau sanksi administrasi. Ketentuan izin, misalnya izin mana yang kemudian dicabut, ya itu harus dijelaskan di pasal berapa dia yang mengatur soal izin, yang itu yang dilanggar misalnya. Kalau kemudian pencemaran lingkungan, pidana penjara, pasal berapa soal mengatur soal pencemaran lingkungan, nah itu harus disebut pasalnya. Nah itu dimaksud dengan dia tidak boleh tidak menyebutkan pasalnya. Karena kalau tidak menyebutkan pasalnya, ini yang sering disebut, yang tadi yang saya katakan, ini yang dinamakan penyelundupan hukum. Jadi hal-hal yang tidak diatur tiba-tiba ada sanksi pidananya, tiba-tiba ada sanksi administrasinya atau dendanya kemudian. Ancaman pidana terhadap pelanggaran harus senantiasa menyebutkan pidana maksimum kalau itu pelanggaran. Nah, sanksi pidana dalam peraturan pemerintah. PP untuk melaksanakan undang-undang dapat membuat sanksi pidana yang jenis dan batas dan hukumannya ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
Contohnya tidak lazim dalam teknik perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67 tentang ketentuan pokok-pokok kehutanan pasal 19 menyebutkan peraturan pelaksana dari undang-undang memuat sanksi pidana. Nah, sebelum terbit Undang-Undang 10 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 12 tahun 2011, banyak peraturan pemerintah yang sampai dengan hari ini itu belum dicabut. Nah, di peraturan pemerintah itu memuat sanksi pidana. Nah, ini yang dimaksud. Contohnya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67 tentang ketentuan pokok kehutanan. Yang hari ini sudah dicabut. Ada juga soal batas maksimum kepemilikan tanah, PRP nomor 56. PRP 1 nomor 56 tidak salah. Itu ada sanksi pidananya kemudian. Itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Nah, peraturan pelaksana dari undang-undang membuat sanksi pidana berupa hukuman penjara atau kurungan atau denda. Itu masih ada. Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 menurut sifatnya dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Ini yang harus dibedakan, kejahatan dan pelanggaran. Beberapa pihak mengusulkan ketentuan pidana untuk semua jenis peraturan perundang-undangan. Tapi itu ditolak di dalam Undang-Undang 12 2011. Pengangkatan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu, contohnya adalah KPK, perikanan, peternakan, itu ada. Sekarang di perburuhan itu ada pengawas ketenagakerjaan, itu memiliki kehutanan juga ada, PPNS. Perdagangan juga banyak yang PPNS sekarang ini. Jadi kalau sarjana hukum masuk ke pemerintahan bisa jadi penyidik PPNS. Di lingkungan hidup juga ada. Itu banyak PPNS. Ya. Yang keempat, tadi sudah ketentuan pidana, ketentuan peralihan. Ini menjadi penting. Ketentuan peralihan ini adalah ketentuan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan undang-undang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Nah, ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal-pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup. Contohnya, saya berikan contoh lagi dulu. Jadi aturan pelarihan ini itu menjadi aturan apa istilahnya prakondisi agar orang yang tidak dampak dari peraturan yang baru ini tidak begitu tidak begitu berdampak sekali begitu dia diterapkan. Jadi ada jangka waktu untuk dia melakukan prakondisi. Bisa masuk satu, Pak? Dia melakukan prakondisi. Dia melakukan prakondisi untuk penyesuaian terhadap aturan-aturan yang baru diterapkan. Nah, itu fungsi peraturan peralihan. Jadi dia biasanya menyebut, contoh Omnibus Law ya. Ada aturan peralihannya tidak salah. Kenapa? Permisi, Pak. Halo? Ya, masuk. Kenapa di setiap undang-undang itu di aturan penjelasan itu kenapa cukup jelas padahal di aturan umumnya itu tidak ada dia penjelasannya di sana, Pak. Ntar dulu saya jelaskan. Belum Ketentuan peralihan dulu. Siap. Matikan mute-nya dulu suaranya. Pengawasan pembinaan. Nah, ini Provinsi Negara bersertifikat sebagaimana tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Ini PPNS biasanya ini. Ini yang dimaksud PPNS. Nah, sanksi administratif bagaimana ayat 4 berupa peringatan, pemberhentian sementara kegiatan usaha,
pengenaan denda administrasi, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi sertifikat persetujuan, pencabutan izin berusaha. Kewenangan pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi lainnya dan cara pengenaan sanksi administrasi dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah ini. Jadi peraturan pemerintah bisa menerapkan sanksi administrasi. Tata caranya kemudian. Yang diatur sanksinya sudah diatur di sini kemudian. Jadi sanksinya adalah peringatan dan seterusnya. Pengawasan pembinaan. Sanksi administrasi, teguran tertulis, mana yang pidana ya. Aturan peralihan. Nah. Hak izin ketentuan-ketentuan lain. Ini tambahan. Alat kelengkapan DPR membidangi bidang legislasi dan atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain. Pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan peralihan. Nah ini ketentuan peralihan. Ada 3 butir. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perizinan berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha. Contohnya begini. Jadi ada izin yang punya jangka waktu 5 tahun. Jadi begitu undang-undang ini terbit, tidak otomatis izinnya hangus kemudian. Tetap dinyatakan berlaku. Nah ini yang masuk dengan aturan peralihan. Agar tidak merugikan orang yang kemudian terdampak dari undang-undang ini. Izin lingkungan misalnya. Dia berlakunya lagi 2 tahun. Tetap dia berlaku sampai dengan berakhirnya. Begitu dia berakhir, dia harus tunduk kepada undang-undang ini. Nah, kemudian perizinan berusaha dan atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya undang-undang ini dapat diberlaku sesuai dengan undang-undang ini. Jadi perizinan berusaha atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya undang-undang ini dapat berlaku sesuai dengan undang-undang ini. Nah, maksudnya adalah ada izin, kemudian dia melaksanakan kegiatan berusaha itu dengan izin yang lama, tapi dia tunduk kepada model perizinan yang dilakukan dengan undang-undang yang hari ini diterapkan. Tapi tetap izinnya, tidak kemudian izinnya menjadi mati. Jadi kalau dia memproses hal-hal yang belum dilakukan misalnya dia baru ngurus 1 izin, mau ngurus izin yang lainnya dia tunduk kepada undang-undang ini kemudian. Perizinan berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Nah, itu maksudnya. Jadi orang tidak dirugikan. Nah, peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. Jadi PP, Permen di delegasinya ini Perda itu dalam waktu 3 bulan sudah harus dibuat. Jadi ada 400 hampir 500 lebih peraturan pelaksana yang harus dibuat di dalam jangka waktu 3 bulan ini. Semua peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan. Jadi dia masih berlaku. Jadi begitu 3 bulan ada peraturan pelaksananya, maka nanti di peraturan pelaksana itu dia mencabut peraturan yang sebelumnya. Undang-undang ini mulai berlaku dan seterusnya. Di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Salinan. Nah, itu lembaran negara. Baru masuk ke penjelasan. Kita masuk ke penjelasan. Saya masuk lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan ketentuan peralihan. Jadi ketentuan pidana dan seterusnya dia setelah. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi norma yang baru mengenyampingkan norma yang lama. Nah, rek superior derogat dek inferior itu asas hukumnya. Tapi dia tidak boleh berlaku surut non retroaktif.
Jadi sebuah undang-undang atau sebuah peraturan tidak boleh berlaku surut. Dia berlaku sejak dia diundangkan itu berlakunya untuk ke depan, tidak boleh ke belakang kemudian. Itu yang dikenal dengan asas non retroaktif. Di dalam peraturan perundang-undangan yang baru dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu yang tadi itu berlaku 3 bulan sudah harus segera dibuat peraturan pelaksananya. Penyimpangan sementara ini berlaku juga bagi ketentuan yang berlaku surut. Jika suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Cuma tadi itu, boleh dia ada satu undang-undang yang pernah berlaku surut, yaitu undang-undang terorisme. Jadi ketika bom Bali terjadi itu tidak ada dasar hukumnya. Yang namanya Amrozi ditangkap apa itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi dia dibuat dasar hukumnya ketika bom sudah terjadi. Makanya kemudian diberlakukan surut karena ada kekosongan norma kan. Nah, kekosongan norma yang kemudian diberlakukan surut. Nah, berlaku surut ini ada syarat-syaratnya kemudian. Tadi itu kalau dia terjadi kekosongan norma. Kalau dia terjadi kekaburan norma, maka dilihat ada asasnya kemudian asas hukum yang dilihat. Mana peraturan yang mengaturnya terkait dengan itu. Sisa tunjangan perbaikan yang timbul akibat peraturan pemerintah dibayarkan paling lama 3 bulan sejak tanggal pengundangan peraturan pemerintah. Nah, ini bisa berlaku surut soal terkait dengan gaji, honor, dan seterusnya, remunerasi di pegawai negeri sipil. Jadi orang yang dibayar hari ini tapi dia belum dibayar sebulan, yaitu bisa diberlakukan surut untuk dibayar. Karena terkait dengan hak kan. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, tentuan berlaku surut hendaknya tidak diberlakukan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pembidanaan. Nah, itu yang tidak berlaku. Nah, hanya di terorisme itu yang pernah diberlakukan surut dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia. Karena saat Amrozi bom Bali ya belum ada aturannya. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang membuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Misalnya beban konkret ini orang harus membayar pajak, itu tidak boleh diberlakukan surut. Kalau tadi itu soal gaji, honor, atau tunjangan, itu bisa diberlakukan surut terkait dengan hak seseorang yang harus diterima dari negara. Jika penerapan suatu ketentuan perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas rinci tindakan hukum yang hubungan hukumnya mana dimaksud serta jangka waktu atau syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut. Contohnya izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan pemerintah. Tahun masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengundangan peraturan perundang-undangan. Misalnya sudah ditetapkan, maka dia harus dilaksanakan, tidak boleh dibatalkan. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung. Ini yang sering disebut dengan penyelundupan hukum. Karena banyak penyelundupan hukum itu terjadi di aturan pelaksana. Di aturan di aturan peralihan. Nah, disitulah penyelundupan hukum itu terjadi. Itu paling banyak. Makanya banyak peraturan daerah itu dibatalkan. Peraturan bupati dibatalkan. Di aturan peralihannya itu memasukkan norma-norma baru yang tidak diatur. Sebelumnya. Ini yang jelas. Dia membuat norma-norma baru di peraturan peralihan. Padahal dia tidak memiliki kewenangan. Itu makanya banyak perda dibatalkan di situ. Disitulah di sini terjadi penyelundupan hukum. Nah, ketentuan terhubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan perubahan. Contohnya pasal 35. Desa yang disebut dengan nama lain yang disingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dinyatakan sebagai desa menurut pasal 1 huruf A. Contohnya, jadi hal-hal yang sudah dikenal oleh umum, jadi dia harus
akomodir, kemudian soal desa misalnya. Di desa itu sudah disebut dengan nama lain, ya disebut sebagai desa, desa adat, dan seterusnya. Ketentuan penutup. Ketentuan penutup ditempatkan pada bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan bab. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai penunjuk organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nama singkatnya, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksana yang bersifat menjalankan eksekutif, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberikan kewenangan memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain. Mengatur legislatif, misalnya memberi kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana. Gitu. Bagi nama peraturan perundang-undangan yang panjang dapat dimuat dengan ketentuan mengenai nama singkat, judul kutipan, dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan. Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim. Itu sudah sangat dikenal atau tidak menimbulkan salah pengertian misalnya. Jangan sampai menimbulkan akronim. Jadi itu. Sama seperti tadi. Kenapa banyak peraturan di penjelasan itu? Banyak aturan yang kemudian dijelaskan cukup jelas. Karena tidak boleh dijelaskan kalau sudah dipahamin kemudian. Kecuali dia butuh penjelasan dalam artian butuh ketentuan. Misalnya ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Tidak boleh kemudian kita menjelaskan soal aturan pemerintah itu di dalam penjelasan. Jadi cukup jelas, nanti peraturan pemerintah yang mengaturnya. Jangan dijelaskan supaya tidak menimbulkan interpretasi kemudian. Persepsi yang berbeda-beda. Contohnya begini. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Agama, itu di pasal 43 tidak salah itu, tentang perkawinan. Nah, di dalam Undang-Undang Pengadilan Agama itu tidak dijelaskan di dalam undang-undangnya, pokoknya itu di soal apa? Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara perkawinan, itu isinya. Waris dan ekonomi Islam, syariah. Nah, di perkawinan itu dia tidak menjelaskan apa saja punya perkara-perkara perkawinan. Nah, perkara-perkara perkawinan itu diuraikan kemudian di penjelasannya. Nah, disitulah kemudian rigid dia jelaskan perkara perkawinan itu adalah soal izin kawin, dispensasi perkawinan, kemudian hak sampai hak anak angkat, pengangkatan anak. Kenapa pengangkatan anak masuk di dalam perkawinan? Karena dia hubungan dengan perkawinan kemudian itu juga masuk di situ. Kemudian wali hakim dan seterusnya itu di penjelasan diatur, bukan di pasal pokoknya. Tapi di penjelasannya baru dia diuraikan soal apa itu perkawinan, apa saja yang diatur dalam perkawinan oleh Pengadilan Agama. Jadi kenapa banyak undang-undang yang cukup jelas? Karena ada aturan delegasi, itu harus dilihat. Kalau dia didelegasikan, jangan dijelaskan kemudian. Karena kalau dijelaskan nanti menimbulkan interpretasi yang lain. Jadi hal-hal yang tidak didelegasikan, kalau dia belum cukup terang dan jelas, baru dijelaskan. Tapi yang apa kemudian ketentuan penjelasan ini menjadi tambahan lembaran negara? Dia bukan lembaran negara karena dia bukan hal yang pokok, makanya dia disebut dengan tambahan lembaran negara. Nah, selalu dia di akhir itu nanti tambahan lembaran negara. Dia menjadi tambahan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Kalau undang-undangnya adalah lembaran negara, maka penjelasannya itu menjelaskan soal tambahan lembaran negara. Cukup jelas. Tambahan lembaran negara. Cukup jelas. Kalau cukup jelas ini, misalnya tadi ini pasal 80 ini soal aturan peralihan. Jangan kemudian dijelaskan lagi. Kalau dia dijelaskan, maka akan menimbulkan interpretasi.
Karena sudah jelas yang namanya aturan peralihan itu tadi 3 syaratnya, tidak merugikan orang yang terkena dampak dan ada prakondisi persiapan untuk menuju aturan yang baru kemudian yang 3 bulan. Karena di dalam aturan 3 bulannya nanti baru kita tahu kemudian. Kalau kemudian nanti aturannya yang baru yang terbit pelaksanaannya itu memuat norma baru, ya itu yang baru kemudian bertentangan. Sama seperti tadi Perbub soal COVID yang menerapkan denda. Padahal tidak ada kemudian aturan yang menjelaskan dia di dalam aturan pokok pelaksananya itu untuk menerapkan denda. Tiba-tiba menerapkan denda. Nah, di situ pertentangannya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Sedikit Pak dosen. Saya lebih men-stressing sedikit ini Pak dosen. Halo? Ya, silakan Pak Kades. Ya, kaitannya dengan masalah penyelundupan hukum ini. Berarti ini kan seringkali kita terbuai nih Pak dosen kalau tidak jeli di ketentuan peralihan. Kadang-kadang di situ diatur ketentuan-ketentuan yang memang belum diatur di pasal-pasal sebelumnya. Ini seringkali memang terjadi nih Pak dosen. Mungkin makanya ini baru kita paham ini. Kita kalau tahu ada penyelundupan hukum berarti ketentuan peralihannya kan? Ya. Di ketentuan peralihan. Lalu yang kedua kaitannya dengan masalah kekosongan hukum Pak dosen. Undang-undang dibuat atau disahkan kan tidak bisa berlaku surut Pak dosen ya? Ya. Terkecuali dalam keadaan kondisi kevakuman hukum atau kekosongan hukum itu mungkin bisa berlaku surut ya Pak dosen ya. Ya. Itu supaya saya lebih pas gitu loh. Mohon penjelasan Pak dosen. Terima kasih. Jadi dalam hukum itu ada 3 hal. Ada kekaburan norma, ada pertentangan norma, dan ada kekosongan hukum norma. Nah, jadi kalau dia kabur, normanya kabur misalnya. Jadi itu pertanyaannya Arif, normanya kabur itu karena tidak dijelaskan norma ini seperti apa di dalam aturan pelaksananya, apa di dalam penjelasannya. Nah, inilah disebut dengan norma kabur. Ketika dia norma kabur, maka dilihat kemudian adalah asasnya. Nah, asas hukumnya yang dilihat. Asasnya seperti apa? Apa yang diatur di dalam norma itu? Apakah norma itu mengatur soal administrasi, mengatur soal pidana, mengatur soal hubungan keperdataan? Maka dilihat asas-asas hukum perdata misalnya, asas-asas hukum pidana. Nah, itu yang digunakan untuk menginterpretasikan norma yang kabur tadi itu. Kalau dia terjadi pertentangan norma, tetap dengan asas kemudian. Maka dilihatlah aturan yang bersifat khusus, yang lex specialis lex generalis. Kalau dia terjadi pertentangan norma, misalnya ada norma yang sama diatur di tempat yang lain misalnya. Nah, maka dilihat adalah aturan yang khususnya, lex specialis lex generalis. Nah, kalau normanya kosong kemudian, nah normanya kosong itu tadi tetap ke asas lagi, makanya dibuatlah aturan. Contohnya kan cuma baru sekali terjadi di Indonesia ini, yaitu soal undang-undang terorisme. Muncullah Perpu terorisme pada saat itu. Jadi ketika bom Bali tidak mungkin dia dihukum dengan KUHP. Karena peristiwa dia adalah peristiwa teror kemudian, bukan teror yang menggunakan cara bukan pembunuhan berencana ya. Kalau pembunuhan berencana jelas yang dibunuh gitu kan. Tapi ini kan orang yang kemudian dibom, diteror dan ininya. Nah, itu. Nah, undang-undangnya belum ada, maka dibuatlah undang-undang menurut asas hukum. Maka harus dibuatkan asas legalitas. Orang tidak boleh dibawa ke dalam persidangan tanpa jelas dasar hukumnya, tanpa jelas norma hukumnya. Jadi tanpa kesalahan orang tidak bisa dipidana kemudian. Nah, seperti itulah asas legalitas. Kemudian dibuatlah undang-undang. Nah, undang-undang ini yang kemudian diberlakukan surut untuk peristiwa yang terjadi di bom Bali itu. Dihukumlah dengan menggunakan undang-undang terorisme itu. Jadi itu. Ya, Pak dosen.
Ya, kita lebih paham gitu Pak dosen. Artinya bila mana terjadi kekosongan hukum, mana karena kita tidak bisa memidanakan orang tanpa harus jelas dasar apa namanya legalitasnya kan. Oke Pak dosen, siap. Ada pertanyaan yang lain? Pak Im. Saya cukup jelas, Pak dosen. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Saya sudah absen ya. 16 orang. Ya. Yang tidak hadir, saya bacakan. Ewa, Edi Wardika, Said, sama Siti. Yang tidak hadir. Ya, Pak. Baik, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.